Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kita masih dalam pembahasan Al-Jarh wa Ta'dil dari kitab Mustalahul Hadith karya Imam Al-Allamah Faqihul Asr Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Pada pertemuan yang sebelumnya telah kita jelaskan makna al-jarh. Wa ma huwa makna al-jarh ya Ata? Mencerca. Li'aish? Tujuannya apa? Baik, ahsan, barakallahu fiik. Yang dimaksud dengan al-jarh adalah ayyudhkara rawi bima yujibu radd riwayatihi. Contohnya apa lafaz al-jarh ya akhi? Antum masuk enggak? Antum punya kitab? Enggak punya? Kenapa enggak dikopi kemarin sekalian? Dari kopi ya. Contoh lafaz jarh apa? Antum ikut enggak kemarin? Enggak ikut. Baik. Nanti dengarin rekaman kalau antum enggak ikut, ya. Baik. Fadhal akhi. Contoh lafaz jarh. Antum enggak punya kitab juga? Nanti di kopi ya. Antum ikut enggak kemarin? Contoh lafaz jarh apa? Itu ya Ali. Contoh disebut kadzdzab. Apa lagi? Baik. 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 Jika seperti itu bagaimana kondisi hadisnya? Ditolak. Baik. Kemudian ulama menjelaskan al-jarh yang qasimu ila qismain. Apa saja itu ya Ahmad? Mutlak dan muqayyad. Yang dimaksud dengan mutlak dan muqayyad, taib. Wa taqyid, wa ma'na al-muqayyad? Iya, jarhul muqayyad maknanya apa? Yang muqayyad sekarang bin nisbati ila syai' al-muayyan. Contohnya misalnya kalau disebut contohnya apa gimana? Fulan misalkan. Contohnya Ali, jarhul muqayyad. Bagaimana? Baik, ahsan, barakallahu fiik. Ibn Wasil insyaallah taala. At-ta'dil. Qala al-muallif rahimahullah at-ta'dil. Di sini beliau akan menyebutkan 4 pembahasan. Alif ta'rifuhu. Yang pertama definisinya, ba aqsamuhu. Yang kedua bentuk-bentuknya, jim maratibuhu. Yang ketiga tingkatan-tingkatannya, dal syurutu qabulihi. Yang keempat syarat-syarat diterimanya. Alif at-ta'dil, pembahasan yang pertama tentang definisi ta'dil. At-ta'dil ayyudhkara ar-rawi bima yujibu qabula riwayatihi. Yang dimaksud dengan ta'dil adalah penyebutan rawi dengan suatu sebutan yang mengharuskan diterimanya riwayatnya. Jadi kebalikan daripada al-jarh. Kalau al-jarh penyebutan suatu sifat yang mengharuskan riwayatnya ditolak. Tetapi at-ta'dil adalah penyebutan suatu sifat terhadap rawi yang mengharuskan riwayatnya itu diterima. Jadi kalau sudah disebut dengan suatu sifat ta'dil, maka riwayatnya itu wajib diterima. Ini makna apa? At-ta'dil. Baik. Min itsbati sifati qabulin aw nafyi sifati raddin. Sifat yang dimaksud di situ adalah penetapan sifat diterimanya atau penolakan sifat yang mengharuskan ditolak, ya, sifat tertolak. Jadi apabila seorang rawi sudah disebutkan sifat harus diterima atau penafikan sifat ditolak, maka wajib diterima riwayatnya. Mithlu ayyaqal huwa thiqah. Seperti dikatakan dia thiqah. Au thabtun. Atau thabtun. Ini betul-betul sabit. Sabat. Kuat hafalannya. Ini itsbatu sifati qabulin. Au nafyu sifati raddin. Seperti au la ba'sa bihi. La ba'sa bihi. Tidak mengapa dengannya. Au la yuraddu hadithuhu. Atau tidak ditolak hadisnya. Artinya dinafikan sifat ditolaknya sehingga dia diterima riwayatnya. Baik. Ini definisi at-ta'dil. Pembahasan yang kedua, ba wa yanqasimu at-ta'dil ila qismain mutlaqin wa muqayyad. Ta'dil itu terbagi 2, mutlak dan muqayyad. Al-awwal fal mutlaq ay yudhkara ar-rawi bit-ta'dil biduni taqyid. Yang dimaksud dengan mutlak adalah penyebutan rawi dengan ta'dil tanpa taqyid, yakni tanpa ada keterangan
fayakunu tawsiqan lahu bikulli halin. Maka hal itu merupakan pensiqahan terhadapnya dalam segala perkara. Baik, misalnya dikatakan thiqah. Ini sifatnya mutlak, tidak ada taqyid. Tidak dikatakan thiqah kalau dia meriwayatkan dari misalkan Nafi. Itu namanya taqyid, tambahan keterangan. Kalau cuma dikatakan thiqah, berarti dia thiqah. Dia meriwayatkan dari siapa saja thiqah. Tetapi kalau ditambahkan thiqah min riwayatihi an-Nafi. Thiqah apabila dia meriwayatkan dari Nafi, berarti thiqah hanya dari Nafi, selainnya tidak thiqah. Baik. Wal muqayyad, ats-tsani wal muqayyad. Yang kedua, adapun al-muqayyad, at-ta'dil al-muqayyad, ay yudhkara ar-rawi bit-ta'dil bin-nisbati li syai'in mu'ayyan. Seorang rawi disebutkan dengan ta'dil dalam hubungannya dengan sesuatu secara khusus, min syaikhin, yaitu hubungannya dengan seorang syekh, atau ta'ifatin, atau sekelompok masyayikh, perawi, atau nahwi dzalik, atau yang semisalnya. Fayakunu tawthiqan lahu bin nisbati ila dzalika syai'al muayyan duna ghairihi. Maka hal itu merupakan pensiqahan baginya dalam hubungannya dengan sesuatu secara khusus tersebut, tidak pada selainnya. Mithlu ayyuqal, seperti dikatakan huwa thiqatun fi haditsiz Zuhri. Dia ini thiqah dalam hadis Zuhri. Maksudnya kalau dia meriwayatkan dari Zuhri sudah enggak perlu diragukan lagi. Maka itu bermakna dia tidak thiqah pada selain Zuhri. Iya. Au fil hadits anil Hijaziyyin, atau dia thiqah dalam hadis dari orang-orang Hijaz. Berarti kalau dia meriwayatkan dari orang-orang Hijaz, dia thiqah, tidak diragukan lagi. Fala yakunu thiqah fi hadithihi min ghairi man wuthiqa fihim. Maka dia tidak thiqah pada hadis yang dia tidak dithiqahkan padanya. Akan tetapi kata Syekh, lakin idza kana al-maqsud daf'a da'wa daf'ihi fihim fala yamna'u hina idzin ay yakuna thiqah fi ghairihim aidan. Akan tetapi apabila maksud daripada at-ta'dilul muqayyad itu untuk menolak persangkaan lemahnya dia pada asy' al-muayyan tersebut, sesuatu secara khusus tersebut, maka hal itu tidak menghalangi, ketika itu tidak menghalangi bahwasannya rawi ini juga thiqah pada selain mereka. Ya, misalkan ada orang yang mengatakan rawi fulan itu dhaif apabila dia meriwayatkan dari Hijaziyin, maka dibantah, tidak. Dia thiqah fi hadithihi anil Hijaziyin. Berarti apa? Ta'dil muqayyad di situ dalam rangka membantah anggapan tadi, anggapan lemahnya. Maka itu tidak bermakna dia tidak thiqah pada selainnya. Baik. Ini pembagian ta'dil. Fahimtum? Man lam yafham? Fahimtum ya Drauf? Bisa dipahami? Antum enggak punya kitab? Fahimtum ya Ali? Hah? Baik. Jadi kata Syekh, taqyid muqayyad itu bermakna dia tidak thiqah pada selainnya. Ya, misalnya dikatakan dia thiqah pada hadis Az-Zuhri. Itu bermakna selain Az-Zuhri dia dhaif. Baik. Fahimtum? Bisa dipahami? Iya. Itu bermakna selain Zuhri dia dhaif. Ini namanya ta'dil muqayyad. Muqayyadnya apa? Perhatikan itu. Thiqatun fi haditsiz Zuhri. Ucapan fi haditsiz Zuhri itulah yang namanya muqayyad. Paham ya Ali? Baik. Nah sekarang apabila maksud untuk menolak klaim dia dhaif pada Zuhri. Ini contoh ya. Ada orang mengatakan dia dhaif pada hadis Zuhri. Lalu ada ulama yang lainnya mengatakan tidak, dia thiqah pada hadis Zuhri. Nah, yang kedua ini, yang kedua dalam rangka menolak klaim tadi. Maka kalau begitu, hal itu tidak menghalangi dia dihukumi thiqah pada selain Zuhri. Paham ya, akhi? Paham ya, Anas? Fahimtum? Abu Zur'ah, Masya Allah. Al-Jari wa Ta'dil, Al-Mu'addil. Bilias? Mafhum? Antum ya, akhi? Atau? Mafhum? Tayyib. Nawasil. Jim. Pembahasan yang ketiga.
Walit ta'dil maratib. Dan ta'dil memiliki tingkatan-tingkatan. Ya. Ulama khilaf dalam membuat tingkatan-tingkatan, ada yang menyebut 6, ada yang menyebut 4, ada yang menyebut 5. Iya. Namun di sini Syekh menyebut 3 secara globalnya. Paling atas, pertengahan, dan paling bawah. Dan di antara itu masih ada tingkatan yang lain yang disebutkan para ulama. Baik. Berkata Syekh, a'laha, ta'dil yang paling tinggi, madalla ala bulughil ghayah fihi. Madalla ala bulughil ghayah fihi. Apa yang menunjukkan sampai pada puncaknya ya, dalam ta'dil. Fihi yakni fi ta'dil. Mithlu awthaqun nas. Contohnya apabila dikatakan awthaqun nas, dia adalah orang yang paling thiqah. Ini sudah tingkatan yang paling tinggi, maka tidak diragukan lagi hadisnya. Au ilaihil muntaha fit tasabbut, atau kepadanya berakhir at-tasabbut. Ini tingkatan tertinggi. Atau asbatun nas, manusia yang paling sabat, paling kokoh hafalannya. Kalau sudah dikatakan seperti ini, maka hadisnya tidak diragukan lagi. Baik. Tingkatan yang kedua yang lebih rendah daripada itu, tingkatan yang pertengahan, bukan yang kedua ya, yang pertengahan. Thumma ma ta'akkada bi sifatin au sifatain. Kemudian yang ditekankan dengan satu sifat atau dua sifat. Mithlu thiqatun thiqah. Ini satu sifat. Atau sifatain. Au thiqatun sabtun. Au nahwi dzalik. Dan yang semisalnya seperti thiqatun hujjah, thiqatun hafiz dan yang lainnya. Disebutkan dua sifatnya, enggak cukup thiqah. Kalau thiqah di bawahnya lagi. Kalau cuma disebut thiqah, itu di bawah yang disebut dengan thiqatun thiqah atau disebut hujjah. Maka dia di bawah apabila disebut thiqatun hujjah. Jadi kalau cuma disebut satu, berarti min ghairi tauqid. Baik. Dan dua tingkatan ini tidak diragukan lagi hadisnya makbul sahih. Wa adnaha, yang paling rendah, ma ush'ira bil qurbi min ashalil jarhi. Sesuatu yang diisyaratkan dekat dari jarah yang paling ringan. Jarah yang paling ringan. Baik. Mithlu salih, contoh salih. Au muqarib, ya, dekat. Au yurwa hadithuhu, hadisnya diriwayatkan. Au nahwi dzalik, atau yang semisalnya. Wa baina hadza maratib ma'lumah, dan di antara ini kata Syekh terdapat tingkatan-tingkatan yang sudah dimaklumi. Iya. Nah, yang terakhir ini hukumnya dhaif 'alal infirad. Dhaif 'alal infirad. Kalau yang dua pertama makbul, sahih. Yang ketiga yang terakhir dhaif 'alal infirad. Baik. Dan di sini ada faedah. Tadi yang pertama Syekh memberikan contoh ketika menyebutkan tentang definisi rawi. Dikatakan thiqah, sabtun, aw la ba'sa bihi, aw la yuraddu hadithuhu. Tentang la ba'sa bihi, itu tingkatannya di bawah penyebutan thiqah tanpa taukid, kecuali inda Ibn Ma'in. Kalau beliau mengatakan la ba'sa bihi, maknanya adalah thiqah. Baik. Faedah yang lain yang juga banyak dibicarakan para ulama dalam pembicaraan ta'dil, tentang hukum at-ta'dil 'ala al-ibham. Ta'dil atas ar-rawi al-mubham, rawi yang tidak jelas. Kalau hukum asalnya yang tidak jelas, majhul, mubham, ya dhaif. Tetapi ada sebagian ulama menta'dil dalam keadaan rawi tersebut mubham, tidak diketahui. Maka yang rajih dalam permasalahan ini ghairu makbul. Seperti ucapan al-Imam Syafi'i rahimahullah, akhbarani as-thiqah, atau akhbarani man la attahim. Ini ucapan Imam Syafi'i sering. Maka yang benar apabila beliau tidak menyebut namanya, berarti mubham, ghairu makbul, tidak diterima. Kenapa? Sebab bisa jadi rawi tersebut thiqah menurut Asy-Syafi'i saja dan tidak menurut selainnya. Perlu kita tahu ini thiqah menurut siapa dan majruh menurut siapa. Kenapa? Karena nanti akan datang bab setelah ini apabila terjadi ta'arud bainal jarhi wa ta'dil untuk memberikan keputusan. Iya. Karena tidak diketahui hal ini, maka ditolak. Tidak diketahui thiqah
dan jarahnya menurut Syafi'i ini apakah juga thiqah menurut ulama yang lainnya, maka ditolak. Dan ketika Imam Syafi'i rahimahullah membahas satu hadis, beliau mengabarkan akhbarani thiqah, mengabarkan kepadaku seorang thiqah, ternyata yang beliau maksud adalah Muhammad bin Abi Yahya al-Aslami, dan beliau ini matruk muttahamun bil kadzib. Ini kenyataannya, maka tidak diterima ta'dil meskipun sekelas Imam Syafi'i, apalagi yang di bawah beliau. Ini kesimpulannya. Baik. Pembahasan yang keempat, dal wa yushtaratu liqabul at-ta'dil syurutun arba'ah. Dan dipersyaratkan diterimanya at-ta'dil 4 syarat. Awalan ayyakuna min adlin fala yuqbal min fasik. Yang pertama, hendaklah ta'dil tersebut dari seorang yang adil, tidak diterima dari seorang yang fasik. Karena orang yang fasik tidak dapat dipercayai ucapannya. Baik. Tsaniyan ayyakuna min mutayaqqidh fala yuqbalu min mughaffal yaghtarru bi dhahiril hal. Hendaklah ta'dil itu dari orang yang teliti, bukan dari orang yang lalai, yang mudah tertipu dengan zahirnya keadaan seseorang, keadaan seorang rawi. Karena ini banyak terjadi. Ada rawi yang kelihatannya Masya Allah ahli ibadah, tetapi dhaif, bahkan bisa jadi muttahamun bil kadzib, atau bisa jadi kadzab. Iya. Dan yang paling sering ahli ibadah tapi hafalannya lemah. Iya. Maka orang kalau tidak teliti gampang tertipu. Lihat Masya Allah rawinya ahli ibadah, dia langsung akan mengatakan thiqah. Maka dipersyaratkan ta'dil itu dari orang yang teliti, tidak mudah tertipu. Baik. Thalitsan ayyakuna min arifin bi asbabihi. Hendaklah ta'dil itu dari orang yang mengerti sebab-sebab diterimanya ta'dil atau sebab-sebab at-ta'dil. Fala yuqbal mimman la ya'rifu sifatil qabul war radd. Maka tidak diterima ta'dil dari orang yang tidak mengerti sifat-sifat al-qabul war radd. Sifat-sifat diterimanya dan tidaknya hadis dari seorang rawi. Ya intinya ulama muhaddits. Adapun ta'dil dari sufi dan yang lainnya maka tidak diterima karena mereka tidak mengerti sifatul qabul war radd. Iya. Rabi'an alla yakuna waqi'an, hendaklah ta'dil tersebut tidak terhadap ala man ishtahara bima yujibu radd riwayatihi. Orang-orang yang sudah masyhur, sudah terkenal memiliki sifat yang mengharuskan riwayatnya ditolak. Min kadzibin, yakni ada sifat kedustaan, au fiskin zahir, atau kefasikan yang jelas zahir, au ghairihima, atau selainnya. Ya, seperti yang disebutkan Syekh pada halaman berapa? 38. Ya. Pada bab wal wadda'una katsiruna wa min akabirihim al-masyhurin Ishaq bin Naji al-Malati wa Ma'mun bin Ahmad al-Harawi wa Muhammad bin Sa'ib al-Kalbi wal Mughirah bin Sa'id al-Kufi wa Muqatil bin Sulaiman wal Waqid bin Abi Yahya. Ini apa namanya? Wadda'un masyhurun, maka tidak mungkin mereka itu dita'dil. Iya. Kalau ada yang apa namanya? Memuji mereka, mentakdil mereka, maka dia majruh. Maka dia majruh. Sebagaimana orang yang menjarah a'immah, dia juga majruh. Baik. Jadi al-jarh wa ta'dil memiliki syarat-syarat. Memiliki syarat-syarat. Apa perbedaan syarat apa namanya? Al-jarh wa ta'dil. Perbedaannya apa ya? Muhammad. Perbedaan syarat-syarat jarh wa ta'dil. Nah, Numair, Abdul Rauf, perbedaannya apa? Dari segi jumlah saja. Coba. Abu Zurah, ada 5. Ta'dil berapa? Ta'dil berapa ya Anas? Berapa syaratnya? 4. Jarah ada berapa? Jarah 4. Coba lihat halaman 42. Berapa poin tuh? Antum punya kitab beda ya? Baik. Perbedaannya apa ya Jabir? Syarat jarah dan ta'dil. Perbedaannya di mana? Antum enggak murajaah. Kalau antum enggak murajaah, enggak ada yang tertinggal di kepala. Baik. An yubayyin sababal jarh. Ya, poin keempat, an yubayyin sababal jarh. Atau yubayyin sababul jarh. Jadi dalam at-ta'dil tidak dipersyaratkan ayyubayyin sababut ta'dil. Adapun dalam jarh harus dijelaskan sebab jarh. Baik. Apa itu syarat mutlak atau syarat yang benar? Ya, Abdurrauf, harus dijelaskan sebab jarh.
Hah? Mana ya Abdul Faruq? Hah? Apa benar itu dipersyaratkan di dalam jarh? Harus dijelaskan? Hah? Apa? Di sini katakan syarat jarh harus dijelaskan. Apa sebab dia dijarh? Kenapa dikatakan dia misalkan kadzab? Kenapa? Iya, jadi apa betul dipersyaratkan harus dijelaskan sebab jarahnya? Betul enggak? Kata Syekh, ayyubayyina, seorang yang menjarah harus menjelaskan sabab al-jarh, sebab dijarahnya. Ini pelajaran yang kemarin. Ya Ahmad? Mun? Hah? Apa? Baik. Saya ulangi pertanyaannya. Dikatakan oleh Syekh ayyubayyina, coba lihat pelajaran yang kemarin, nomor 4. Syarat diterimanya al-jarh apabila orang yang menjarah itu menjelaskan sebab kenapa dijarah. Kalau tidak, maka tidak diterima. Baik. Fahimtum ya Man? Ahmad? Atau? Hah? Pertanyaannya dipahami enggak? Paham. Baik. Jadi jawabannya harus disebutkan. Ambil Ilyas. Baik. Itu dari sisi imamnya. Dari sisi yang dijarah bukan mimman ishtahara. Baik. Perincian di situ. Ada sebetulnya di situ. Ya. Coba lihat poin 4. Pelajaran kemarin. Di situ ada udah saya bagian akhir. An yubayyina sababal jarh. Dia harus menjelaskan sebab dijarh. Fala yuqbal jarhul mubham. Maka tidak diterima jarah yang mubham, yang belum jelas. Mithlu ay yaqtasira ala qawlihi dha'if aw yuraddu hadithuhu hatta yubayyina sabab dzalik. Seperti dia mencukupkan diri dengan ucapannya dha'if atau ditolak hadisnya, itu tidak diterima kata Syekh. Sampai dijelaskan sebab dia dikatakan dha'if, sebab dia dikatakan ditolak hadisnya. Li'annahu qad yajrahuhu bisababin la yaqtadil jarh. Hadha huwal masyhur. Sebab bisa jadi dia menjarahnya dengan satu sebab yang sebetulnya tidak mengharuskan dijarah. Ini yang masyhur. Wa ikhtara Ibnu Hajar rahimahullah, dan yang dipilih oleh Ibnu Hajar rahimahullah yang rajih, qabul al-jarh al-mubham illa fi man ulimat adalatuhu. Diterimanya jarah mubham kecuali terhadap orang-orang yang sudah diketahui adalahnya. Iya. Fala yuqbal jarhuhu illa bi bayanis sabab. Maka jarahnya tidak diterima kecuali harus dengan dijelaskan sebabnya. Wa hadza huwa al-qaulur rajih la siyama idza kana al-jarih min a'immati hadha sya'n. Inilah ucapan pendapat yang rajih, terutama lagi apabila yang menjarah itu min a'immati hadha sya'n. Ini lebih utama lagi. Ini yang antum jawab tadi. Tetapi yang paling penting adalah yang dijarah itu. Apabila dia sudah ma'ruf adalahnya, maka mengharuskan adanya penjelasan sebab. Kalau tidak, maka tidak diharuskan. Tidak diharuskan dijelaskan sebab jarahnya. Iya. Baik. Fahimtum? Antum kalau belum paham nanya sama yang sudah paham. Fahimtum ya Jabir? Baik, naktafi bi hadzal qadar. Fi soal, fi iskal? Abdur Rauf? Bisa dipahami? Apa yang mana antum belum paham? Itu pelajaran yang lalu. Antum enggak ada buku ya? Yang terakhir tadi itu pelajaran yang lalu. Syarat yang keempat kata Syekh, sebagian ulama mengatakan jarah itu bisa diterima apabila seorang yang menjarah menjelaskan sebab jarahnya. Kenapa dia dijarah? Tetapi pendapat yang benar tidak seperti itu, harus dirinci. Apabila memang orang yang dijarah itu belum diketahui adalahnya, maka ya diterima. Tetapi orang yang sudah dikenal, dia thiqah. Lalu ada seorang imam menjarahnya. Dia harus jelaskan kenapa dia dijarah. Fahim tuh? Kenapa dia dijarah baru diterima. Ya, misalkan orang terkenal seorang yang saleh, sudah dimaklumi. Tapi tiba-tiba ada seorang imam yang lain mengatakan fasik. Maka dia harus jelaskan kenapa dikatakan fasik. Baru diterima. Kalau tidak, maka tidak diterima. Baik? Fahim tuh? Baik. Masalah ta'dil sudah jelas? Ta'dil yakni menjelaskan keadilan, adalah seseorang. Al-bayan lil adalah. Baik, enggak apa-apa yang belum paham bisa ditanyakan sama yang sudah paham. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.